Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wajib Badrul Zaman dari jurusan Fisika Fakultas Saintek UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum elektronika lanjut, di mana yaitu modul kelima tentang fungsi interrupt. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu fungsi interrupt. Jadi singkatnya, fungsi interrupt itu merupakan sebuah perintah dimana ketika kita masukkan perintah tersebut akan memberhentikan perintah sebelumnya dan akan memprioritaskan perintah yang baru saja kita masukkan gitu. Jadi fungsi interrupt ini akan diprioritaskan, sedangkan yang sebelumnya itu akan diberhentikan terlebih dahulu. Kemudian ketika fungsi interrupt ini sudah selesai dijalankan, maka akan kembali lagi ke program sebelumnya gitu. Itu untuk singkatnya tentang fungsi interrupt. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, saya membuat dua buah rangkaian, di mana ini yang pertama itu sesuai dengan modul. Nah, itu PCC gitu ya, yang ininya ground. Nah, saya buat sesuai dengan modul yang ini. Nah, dimana kita memerlukan, ada komponen yang diperlukan yaitu Arduino, kemudian push button, resistor, dan ya kabel-kabel seperti ini. Resistornya 10 kilo ohm. Untuk rangkaiannya seperti ini ya, terminal 1A dari push button tersambung ke resistor, kemudian tersambung ke ground, kemudian PCC masuk ke terminal 2A dari push button, kemudian terminal 1B tersambung ke pin 2. Untuk kodenya itu simple, yang disesuaikan modul mas seperti ini. Jadi nanti kita tinggal ubah-ubah saja modenya, misalkan di sini falling, kemudian change, high, low, rising gitu, dan sebagainya. Nah, untuk start simulationnya atau jalannya rangkaian ini ya bisa kita cek dari menekan tombol ini. Nah, bisa dilihat misalkan ketika ditekan satu kali itu LED-nya nyala. Yang di sini nih, kemudian kita tekan lagi maka akan low gitu ya, atau tidak nyala. Dan ketika kita ganti lagi menjadi mode misalkan change, masalah ini harusnya besar semua ya, kapital change. Nah, ini ketika kita tekan lama seperti ini, itu si LED-nya akan menyala, namun ketika kita lepas tekanannya maka si ininya akan mati gitu LED-nya. Ya, kurang lebih seperti itu, namun kita perlu tahu dulu mode change, kemudian mode rising itu apa gitu. Nah, bisa dilihat bahwa ada 5 buah mode yang nanti digunakan di praktikum kali ini. Ada rising, low, falling, dan change, kemudian high. Namun high itu sebenarnya hampir sama fungsinya ketika kita udah run simulation atau start simulation dengan fungsi change. Untuk yang pertama itu fungsi rising. Nah, fungsi rising itu ini fungsinya untuk apa sih? Yaitu untuk men-trigger interrupt saat pin berubah keadaan dari low ke high. Kemudian untuk low, yaitu untuk men-trigger interrupt kapanpun pinnya berubah menjadi low gitu ya. Nanti ketika ditekan kapanpun pinnya itu pasti akan low, atau nanti tuh kalau di sini di rangkaian yang saya buat itu akan menyebabkan buzzer dan LED-nya itu tidak menyala gitu atau mati. Kemudian untuk fungsi falling itu untuk men-trigger interrupt saat pin berubah dari keadaan high ke low, itu sebaliknya dari rising untuk falling. Kemudian untuk change untuk men-trigger interrupt saat pin berubah dari keadaan low ke high atau high ke low. Artinya setiap perubahan keadaan pin, interrupt akan terpicu dan tidak peduli keadaan low ke high atau high ke low. Jadi untuk posisi atau mode change ini tidak peduli keadaannya itu low ke high atau high ke low. Ya, ketika ditekan
maka akan berubah gitu, change gitu ya. Ketika di start simulation pada rangkaian saya yang kedua itu tidak peduli kondisinya itu dari high ke low atau dari low ke high, ya akan menyebabkan si buzzernya atau dan LED-nya itu menyala gitu. Kemudian untuk mode high itu juga hampir sama sebenarnya dengan fungsi change. Ketika kita tekan itu akan menyebabkan buzzer dan LED-nya menyala gitu. Nah, ini untuk rangkaian yang saya buat itu sederhana, cuma menambahkan buzzer saja. Di sini gitu ya, buzzer tersambung ke terminal 2B untuk negatifnya, untuk positifnya tersambung ke pin 12 dari Arduino. Untuk codingnya sebetulnya sama saja dengan yang di modul, cuma kita tambahkan saja integer atau pendeklarasian buzzer itu pada pin 12. Kemudian di sini bisa dilihat ya, LED itu sebagai output, buzzer sebagai output, dan nanti ini nih tombolnya sebagai input. Kemudian ini nih nanti kita bisa ubah-ubah modenya mau itu rising, falling, high, low ataupun change gitu. Untuk void loop digital write, buzzernya high. Nah, nanti di sini akan nyala selama 3 detik gitu ya si buzzernya ketika kita tekan sesuai dengan mode yang kita masukkan. Ya seperti inilah ketika LED nyala. Jika LED nyala maka LED nyala sama dengan false, digital write itu LED-nya akan low atau mati, digital write buzzernya akan mati. Kemudian else-nya LED nyala sama dengan true, digital write nanti LED-nya akan high atau nyala, buzzernya juga akan high atau nyala. Kita coba saja start simulation. Bentar, saya naikkan dulu volumenya biar kedengaran. Kita start simulation pada mode rising gitu ya. Ketika kita tekan pertama itu belum nyala gitu ya, tapi ketika kita tekan lagi itu akan menyala, karena kita tahu bahwa fungsi dari rising ini untuk men-trigger interrupt pin saat pin berubah keadaan dari low ke high gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita ganti lagi misalkan menjadi falling, itu kebalikannya dari rising. Falling. Nah, itu di sini kan kalau falling itu untuk men-trigger interrupt saat pin berubah dari keadaan high ke low. Nah, dari high ke low ketika tekan lagi, kita tekan lagi itu akan menyala gitu ya. Dari high ke low. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita ubah lagi misalkan menjadi apa ya? Low deh, low. Menjadi low. Nah, kalau low ini sebagaimana kita ketahui ya, bahwa untuk men-trigger interrupt kapanpun pinnya berubah akan menjadi low, akan berubah menjadi low gitu. Jadi ketika kita tekan ya tidak akan menyala gitu ya, LED ataupun buzzernya tidak akan menyala ketika kita tekan si push buttonnya. Kemudian ketika pada kondisi change misalkan ya, change, kita start simulation. Nah, kondisi change ini tidak peduli kondisi awalnya, itu dari kondisinya dari high ke low atau dari low ke high, itu ketika kita tekan ya akan nyala gitu. Jadi tidak peduli kondisinya dari high ke low ataupun dari low ke high, ya pasti akan change ya, itu sesuai namanya ya akan berubah gitu. Jadi akan menyebabkan buzzer dan LED-nya itu yang di sini nih menyala gitu. Kemudian yang terakhir itu mode high. Sebenarnya sama saja sih kalau mode high dengan mode change.
fungsinya sama aja. Ketika kita push buttonnya ditekan, yang akan menyebabkan si buzzernya nyala gitu. Seperti itu. Coba pindah lagi ke change. Jadi untuk change dan high itu hampir sama sih ya. Ketika kita start simulation, ketika kita tekan ya, akan menyebabkan buzzer dan LED-nya menyala gitu. Nah mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.